Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kebun 360. Kali ini saya lagi mau bikin project pembuahan anggur jenis banana ya. Hal-hal yang mau saya bahas hari ini adalah karena ini part 1, maka saya akan bahas dulu media tanamnya. Media tanam sama kayak tanaman yang lain ya. Media tanam, lalu kemudian kita masuk ke tersier, perawatan tersier, pembentukan tersier, kemudian pemupukan mungkin sama penyemprotan ya. Oke teman-teman, ini adalah jenis banana, insya Allah valid ya. Ini dari Om Iqbal di Sidrap, daunnya lumayan besar, ini bisa dilihat. Ini tangan saya gede banget ya, tangan saya gede ini dan lumayan subur. Ini sebenarnya udah besar banget ya, karena saya belum upload part satunya, makanya ini saya buat part 1 sekalian biar hemat ya teman-teman. Mulai dari media tanam. Oh iya, ini banananya sekitar 3 bulan. Ini seumuran sama, tunggu dulu, oh iya seumuran sama, oh duluan Baikonur sama daripada banana. Ini saya lupa tanamnya nih. Tapi perkiraan sekitar 3 bulan karena ditanam itu sekitar Juli kalau nggak salah, Juli, Agustus, September, Oktober ya, sekitar 3 bulan lebih ya. Nah, ini teman-teman, nah saya buka dulu biar kelihatan. Ini saya grounding di tanah ya teman-teman. Ini sama ya, luas tempat tanamnya itu 40 sangat direkomendasikan 50. Nah ini medianya sekam bakar 2, tanah 2, maksimal 2 ya, sama 2:2. Kalau saya rekomendasikan ini 2:1 ya. Kemarin tuh harusnya 2:1 ya, 2 sekam bakar 1 tanah, tapi kayaknya tanahnya hampir mendekati 2 ya, nggak sampai 2 sih tapi mendekati 2. Terus kapur dolomit wajib ya untuk menetralkan pH. Kemudian nih serintil atau kohe kambing. Aduh, ini rumputnya banyak, maaf ya kurang terawat karena sibuk ngurusin kebun orang. Nah, di sana ada, nanti saya buat videonya juga. Ada sekitar 31 pohon saya grounding di kebun orang, kebun sih di dekat rumahnya orang. Nah ini, jadi di media sini, ini kohe kambingnya secukupnya sih sebenarnya. Kalau mau banding 1 juga, misalnya 2:2 sekam bakar, 1 tanah, 1 kohe kambing. Terus mau tambahkan ini wajib ya, wajib kapur. Nah, terus mau tambahkan furadan. Oh iya, semua di grounding ini saya pakai furadan awal-awal ya teman-teman. Kalau grounding di tanah itu saya pakai furadan. Ngeri kumbang kelapa itu ya, larva kumbang kelapa, serem ya teman-teman ya. Nah ini serintil kambing masih bisa dilihat tuh ya, ini tapi serintilnya sebisa mungkin matang. Nah di sini sama, saya ulang lagi bahwa saya tidak pakai sekam mentah teman-teman, karena dulu waktu ditanam bibit ini masih agak kecil ya. Sekarang udah, ini primer ya, seukuran spidol kali ya. Ini 3 bulan, masih agak, menurut saya masih agak lambat sih kalau di sini, karena kalau grounding di tanah itu memang agak beda ya teman-teman. Dia pertumbuhannya start awalnya itu agak lambat ketika ditanam, lalu kemudian berkembang. Beda sama di pot. Kalau di pot itu pertumbuhan awalnya itu bagus banget. Tapi setelah nanti lama-lama, mungkin sekitar 4-5 bulan, mungkin ada penyesuaian lagi ya, mungkin agak terlambat. Tapi itu juga tergantung dari teknik masing-masing dan perawatannya, ilmunya masing-masing. Jangan berhenti belajar ya, ini agak ketat. Nah, oke. Ini udah sebesar kelingking ya, kelingking tangan saya, jari saya gede-gede. Nah udah, oke, media tanam sudah selesai. Saya ulang, 4x4x4 kalau saya. Paling saya rekomendasikan 5x5x5, 50 maksudnya. 40 cm, 40 cm, 40 cm, 40 cm ke tinggi, ke lebar, 40 cm panjang, dalamnya 40 cm. Nanti diisi 25 cm media, lalu kemudian ditanami anggurnya, habis itu ditimbun ke atas. Jadi dia agak menaik gini ya. Itu nanti kalau musim hujan tujuannya untuk mencegah air jangan mengumpul di sini nih, biar dia ke samping, biar mengalir ya. Oke, yang kedua adalah tersier.
perawatan tersier. Di tersier sini saya rencanakan 1 2 3 4 5 6 7 8, tapi kayaknya cuma 7 karena soalnya ini tidak tumbuh dengan baik. Saya tersier memilih tunas air ya. Tunas air kalau ini adalah Ajir galvanis ya, bisa dibeli sekitar 12.000 satu, di marketplace ada atau toko pertanian terdekat. Ini banana sudah 3 bulan lebih, penyemprotan 1 kali sebulan ya, fungisida, pestisida. Terus untuk pupuk kebetulan saya magnesium sulfatnya habis teman-teman, bisa dilihat nih. Nah ini loh, tapi nggak terlalu fatal ya. Ini kelihatan tuh ada kuning-kuning sedikit, ini kekurangan magnesium sulfat di atas sana tuh daun mudanya, nanti bakal hijau kembali. Nah, pemupukan tuh saya sekarang sistem tabur ya teman-teman, sistem tabur. Jadi saya nggak ngocor lagi pakai air, campur air, sistem tabur. Saya tabur ya. Kalau biasa awal-awal tuh saya pakai air, biasanya orang bilang 1 sendok makan per minggu. Kalau saya setengah ya, setengah sendok makan per minggu. Dan sekarang saya setengah sendok makan saya tabur. Dan sekarang saya kurangi cuma 2 kali seminggu, 2 kali sebulan, 2 minggu sekali. Kenapa? Karena saya menggunakan air kolam lele di sana. Nah, itu air kolam lele nanti saya pakai buat nyiram. Jadi untuk kebutuhan nutrisinya ini sebagian besar dari lele, hanya untuk menyeimbangkan saya pakai pupuk kimia Ponska 15-15 Ponska Plus ya saya ya, sekitar 170-an per 25 kilo. Oke, ini dia. Nah, untuk tersiernya ini, perawatan tersiernya sama ya seperti yang lain. Ini udah lumayan gede ya, ini hampir sebesar pensil. Ini lebih besar dari sedotan intinya. Ini botak semua ya. Ini tunas air saya buang. Ini tersier dari tunas air, lalu kemudian di sini tiap tunas air yang muncul seperti ini saya buang. Ini saya buang. Jadi kalau tersier itu gini teman-teman. Contoh ya, ini yang dekat nih. Ini kita boleh buat takin nih semua tersiernya, tunas air yang ada di sini termasuk ini nih. Tapi yang bagian atas jangan, sisakan 1 daun supaya jangan sampai but-but yang di bawah ini pecah gitu ya. Nah, ini kebetulan sudah mulai besar. Ini kemarin sudah saya coba untuk masukkan pupuk generatif. Agak cepat ya, terlalu cepat. Tapi dosisnya rendah teman-teman. Dosisnya rendah. Kenapa? Karena saya ikutkan sama Wheatfinger yang di sana. Nah, videonya Wheatfinger sudah ada. Jadi ini mungkin sekitar 5 minggu ke depan ya. Soalnya saya akan hitung sekitar 6 minggu baru saya buahkan ini. 6 minggu pemupukan. Pemupukan ringan, dosisnya nggak standar. Ini boleh dicatat teman-teman. Kalau mau pupuk, ini pupuk paling aman ya. Seminggu sekali itu pakai 6 gram 6 gram MKP, 10 gram KNO3 putih, 12 gram boron. Ya. Itu tambahkan magnesium sulfat tuh. Itu setiap minggu tuh aman banget. Dikocor boleh ya. Dengan air ya sekitar 5 liter. Nah, teman-teman ya, 5 atau 3 liter ya. Itu siramnya agak jauhan dari pohon. Kelar. Nah, itu aman. Kalau dosis sebenarnya itu 2 kali lipat dari yang saya sebutkan barusan. Ya. Oke. Kalau saya kemarin cuma pakai dosis yang tadi 6, 10, 12 itu saya bagi 2 pohon. Saya larutkan ke sekitar 8 liter air, lalu saya bagi 2 pohon. Ini sama yang sana, sama Wheatfinger. Nah, kenapa? Karena saya masih ngimbangi dengan air kolam lele ya teman-teman ya. Oke. Demikian dulu video ini, udah 9 menit, jangan terlalu panjang. Untuk update keduanya nanti akan saya upload mungkin minggu ketiga dari sekarang, 3 minggu dari sekarang. Mungkin kita akan lihat ini tersiernya udah tua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.